to my channel. Setiap orang punya cara masing-masing buat ngerawat kulit wajahnya, bukan? Tapi, apa kita udah ngerawat kulit kita dengan cara yang tepat? Apa ritual-ritual skincare yang selama ini kita lakukan itu udah bener atau malah nambah masalah di kulit kita? Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas beberapa kesalahan yang sering dilakuin ketika melakukan skincare. Terutama aku juga pernah ngelakuin ini. Yang justru bukan ngerawat kulit, tapi malah sebaliknya, yaitu menambah atau memperparah masalah di kulit kita. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan follow akun Instagram aku @almarhum. Yaudah, kita sekarang langsung aja ke kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama yaitu cuci muka terlalu agresif atau terlalu kuat dan juga terlalu... Nah, cuci muka yang lama itu biasanya dianggap bisa lebih mengangkat kotoran yang ada di wajah kita. Itu benar, tapi dengan waktu yang bersamaan juga itu bisa ngangkat komponen-komponen alami yang ada di wajah kita. Sabun wajah kita nggak bisa ngebedain mana yang harus diangkat dan mana yang harus tetap stay di kulit kita. Jadi kalau misalnya cuci muka terlalu lama, itu bisa merusak pelindung kulit kita atau skin barrier kita. Nah, skin barrier ini punya fungsi bukan cuma melindungi kulit kita dari luar atau dari faktor eksternal aja, tapi juga melindungi agar kandungan air, kelembapan itu gak dikeluarin dari kulit kita. Nah, jadi jangan sampai skin barrier ini rusak. Dan kalau misalnya cuci muka terlalu lama, itu bisa ngangkat komponen alami atau ngangkat si skin barrier ini. Tapi jangan cuci muka terlalu sebentar juga, karena sabun cuci muka kita nggak akan mampu memaksimalkan efeknya dengan waktu yang singkat. Jadi harus seimbang, jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama juga. Bingung kan? Di sini aku akan kasih beberapa step buat cuci muka. Yang pertama itu coba tangan-tangan kalian itu relax, usahain relax, jangan sampai mengeras gini, biasa aja relax. Dan pakai 3 jari kecantikan aja, itu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Itu kalian usap-usap pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kuat, nggak usah yang gitu banget, gak usah. Dan caranya itu dibawa keluar. Jadi misalnya dari sini kalian bawa keluar ke sini, dari sini kalian bawa keluar ke sini, dari jidat kalian bawa keluar ke sini, dari dagu kalian sambil usap-usap pelan ya, kalian bawa keluar ke sini. Karena di sini tuh tempatnya ngeleburin racun-racun yang ada di wajah kita. Dan cuci muka lah jangan lebih dari 2 menit. Kesalahan yang kedua, menggunakan kapas atau cleansing wipes atau tisu atau juga handuk yang terlalu kuat untuk mengeringkan wajah kita. Nah, semua itu kalau misalnya kita gunakan terlalu kuat atau kita ngegosok-gosokin ke wajah kita itu terlalu kuat, itu akan menyebabkan lapisan kulit kita atau tekstur kulit kita menipis dan akhirnya membuat kulit kita jadi sensitif atau gampang iritasi. Kalau misalnya kalian mau pakai kapas atau misalnya mau ngebersihin wajah pakai kapas, kalau misalnya kalian pakai micellar water, itu usahain si kapasnya itu harus udah basah kuyup banget pakai micellar water. Jadi permukaan kapasnya itu lembut dan nggak akan bikin kulit kita iritasi. Dan kalau misalnya mau pakai handuk, ini yang paling penting, jangan sampai handuk buat ngeringin wajah kita itu sama dengan handuk buat ngeringin badan kita. Jadi usahain pakai handuk yang berbeda ya. Dan ngeringinnya nggak perlu digosok-gosok gitu, cukup di tap-tap aja ke wajah kalian handuknya dan pasti bakal kering kok. Kesalahan yang ketiga itu melupakan leher. Dibandingkan wajah kita, leher lebih jarang banget jerawatan, bukan? Bahkan mungkin nggak pernah jerawatan. Ini karena kandungan sebum atau kandungan minyak yang ada di leher kita itu lebih sedikit daripada di wajah kita. Nah, ini kabar bagus buat masalah jerawat, tapi ini kabar buruk buat tanda penuaan. Jadi sebum atau minyak yang selama ini kita benci banget di wajah kita, sebenarnya itu dibutuhkan oleh leher kita. Kalau misalnya kita ngelupain rangkaian skincare buat leher kita, itu bakalan bikin leher kita cepet keriput. Makanya gak jarang kan ada misalnya ibu-ibu yang wajahnya awet muda tapi lehernya udah banyak kerutan-kerutannya. Itu bisa jadi karena orang itu sering melupakan leher. Dan ini tuh termasuk kesalahan yang sering aku lakuin dan aku harap kalian jangan ngelakuin ini. Kesalahan yang keempat itu
menyimpan step cuci muka tidak paling terakhir saat mandi. Jadi kalau misalnya kita mandi dan mau cuci muka, usahain itu kita cuci mukanya di akhir step ketika mandi. Maksudnya ketika kita udah beres sabunan, kita udah beres shampooan, kita udah beres sikat gigi, itu usahain kita cuci muka itu di step terakhir. Jadi setelah semuanya kita lakuin baru kita cuci muka. Kenapa? Karena kandungan-kandungan kayak dari conditioner atau dari shampoo itu bukan kandungan yang cocok buat wajah kita. Walaupun nggak kelihatan secara kasat mata, tapi mereka itu nempel di wajah kita. Kalau misalnya nggak cuci muka lagi, otomatis kandungan-kandungan dari shampoo, dari conditioner, atau bahkan kalau misalnya kalian sikat gigi pasti akan beleberan ke sini, itu bakalan nempel di wajah kita dan itu bakalan menimbulkan jerawat. Nah, jadi usahain ketika kalian udah beres semua rangkaian yang kalian lakukan ketika mandi, itu baru yang paling terakhir cuci muka. Jadi supaya kandungan-kandungan hair care atau kandungan-kandungan lain yang nggak cocok di wajah kita atau bukan untuk wajah kita, itu keangkat semua ketika kita cuci muka. Kesalahan yang kelima, skipping sunscreen. Pasti sering banget yang ngalamin kulit belang, terutama buat orang-orang yang pakai hijab, pasti pernah ngalamin kulit belang di daerah sini. Misalnya kayak bentuk kerudung. Kalau misalnya buka kerudung itu kayak topeng. Ini tuh karena sering ngelupain sunscreen atau nge-skip sunscreen. Padahal sunscreen itu skincare yang paling penting atau skincare basic ya. Jadi yang kayak udah aku kasih tahu di video sebelumnya, kalau skincare basic itu ada 3 skincare harian ya: cleanser, moisturizer, dan sunscreen. Sinar matahari selain menyehatkan badan, tapi juga mempunyai efek buruk buat kulit wajah karena dia punya sinar UVA dan UVB. Pasti kalian sering denger ini kan? UVA itu kandungan sinar matahari yang bisa nyerang kulit sampai ke paling dalam lapisan kulit. Jadi ini paling parah sih bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kalau UVB itu nyerang di permukaan bagian kulit. Nah, makanya ini tuh yang bikin kulit kusam, belang. Nah, itu si UVB ini. Jadi kenapa harus pakai sunscreen? Sunscreen itu fungsinya buat ngelindungin kulit kita dari sinar UVA dan UVB ini. Dan aku pun dulu sering banget ngelupain sunscreen karena aku kira sunscreen gak sepenting itu, tapi ternyata dia penting banget. Aku dulu kayak sering banget belang dan aku pakai perawatan ini tuh tapi nggak mempan karena aku nggak pakai sunscreen ternyata itu. Dan setelah pakai sunscreen, alhamdulillah aku nggak pernah belang lagi. So, stop skipping sunscreen. Kesalahan yang keenam itu adalah sering begadang. Regenerasi kulit itu terjadi secara maksimal itu ketika kita tidur, tepatnya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidur terlalu malam, otomatis waktu kulit kita untuk beregenerasi itu semakin sedikit dan nggak maksimal hasilnya. Aku mau tidurnya mau diganti aja nanti pagi. Enggak, regenerasi kulit waktunya nggak bisa diganti. Jadi udah tok dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Jadi nggak bisa digantiin lagi waktunya. Jadi kalau misalnya kalian begadang, apalagi sampai nggak tidur, kulit kalian nggak punya waktu untuk beregenerasi. Dan ini mengakibatkan minyak-minyak di wajah kita agak keluar dan ini menyebabkan jerawat muncul. Nah, kalau misalnya kalian sering begadang, jangan heran kalau misalnya jerawat sering muncul di wajah kalian. Mungkin itu karena efek kalian sering begadang. Kita semua udah tahu kalau begadang selain nggak bagus buat kulit juga nggak bagus buat kesehatan tubuh. Karena tubuh kita juga butuh istirahat, kulit kita juga butuh regenerasi. Jujur, kesalahan-kesalahan itu dulu aku sering banget lakuin karena aku nggak tahu, tapi karena sekarang aku udah tahu, jadi aku nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan ini lagi. Jadi masalah-masalah kulit aku beruntusan, jerawatan, kusam, berminyak, itu tuh udah nggak ada lagi di wajah aku. Dan juga kalau misalnya kalian masih ngelakuin ini, stop ngelakuin kesalahan-kesalahan ini, kita perbaiki lagi cara ngerawat kulit kita supaya hasilnya pun sesuai yang kita inginkan. Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye.